Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mahasiswa Fakultas Hukum semester 1. Nah, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, kalau minggu kemarin ya, kita sudah membuat kontrak kuliah terkait dengan mata kuliah kita ini. Untuk minggu ini kita mulai dengan pembahasan terkait dengan pengantar ilmu hukum. Ya. Baik, terima kasih bagi mahasiswa yang baru bergabung. Oke, mari kita mulai ya. Pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum. Nah, itu yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dan sejarah dari pengantar ilmu hukum tersebut. Yang pertama, kita lihat ya secara etimologi, ya. Pengertian pengantar ilmu hukum secara etimologi atau secara bahasa. Pengantar ilmu hukum secara bahasa itu terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Nah, di mana di sini maksudnya pengantar adalah pandangan umum secara ringkas, ya. Itu pengertian dari pengantar. Sedangkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang khusus, ya, mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Sehingga secara ringkas dia diartikan merupakan suatu pengetahuan, ya, yang mempelajari hukum secara umum, yang memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum dan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. Jadi pengantar ilmu hukum itu dia hanya memberikan pandangan secara umum, secara ringkas terkait dengan pengetahuan tentang hukum. Jadi dia baru dasar-dasarnya saja, ya, belum secara spesifik atau secara khusus. Kemudian secara historis atau secara sejarah, ya, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini dia itu merupakan terjemahan langsung dari mata kuliah Inleading to the Recht dan Sesab yang diberikan di Rechthochschule School RHS atau Sekolah Tinggi Hukum yang ada di Batavia pada zaman Hindia Belanda, ya, yang didirikan pada tahun 1924. Sekolah Tinggi Hukum yang ada di Batavia, kalau sekarang dia Jakarta, ya. Itu merupakan terjemahan langsung dari mata kuliah di RHS tersebut. Kemudian dia juga terdapat di Onderwetswet, ya, pada tahun 1920 atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda yang menggantikan istilah Ensiklopedia der Rechtswetenschap. Nah, ini diadopsi dari istilah Jerman, ya, di akhir abad 19. Ya, secara historis, secara sejarah, ya, bagaimana mata kuliah pengantar ilmu hukum ini ada di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, ya. Kemudian yang menjadi objeknya adalah merupakan aturan tentang hukum pada umumnya. Itu dia objeknya. Sedangkan bahasannya yaitu terkait dengan pokok-pokok, prinsip-prinsip, keadaan, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian hukum yang paling mendasar serta berkaitan tata hubungan antara bagian-bagian yang paling mendasar tersebut dengan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Jadi bahasannya itu pokok-pokok atau prinsip-prinsip, ya, bagian-bagian hukum yang paling mendasar, ya, yang paling mendasar yang berkaitan dengan tata hubungan antara bagian-bagian yang paling mendasar tersebut dengan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Itu dia bahasannya, ya, pokok-pokok dasar-dasarnya ada.
Sehingga dalam pengantar ilmu hukum itu yang diperkenalkan adalah konsep-konsep generalisasi dan teori hukum secara umum dia. Pengertian dan azas hukum ya. Jadi pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan. Saya dalam garis besar. Jadi memperkenalkan ilmu hukum itu. Sehingga hakikat dari pengantar ilmu hukum sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum. Itu dia hakikatnya itu. Hakikatnya itu sebagai dasar dari pengetahuan hukum. Kemudian apa yang menjadi ruang lingkup? Ya, yang menjadi ruang lingkup PIH atau pengantar ilmu hukum berkonsentrasi pada ilmu hukum, namun tetap bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum. Konsentrasinya ilmu hukumnya, tapi dia tetap bersinggungan atau bersentuhan dengan teori-teori hukum dan filsafat hukum. Nah, kemudian ruang lingkupnya ini sangat luas. Nah, oleh karena itu pengkajian terhadap hukum dalam berbagai aspeknya perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif, secara menyeluruh, integral, ya, dan interdisipliner. Ya. Bukan hanya disipliner hukum, ya, tapi inter. PIH sebagai cabang ilmu pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok, yaitu dia logis, sistematis, dan metodis sehingga dapat diuji cara kebenarannya. Sehingga dalam ilmu hukum terdapat istilah rasio scripta, yaitu suatu penggambaran terhadap suatu gejala hukum melalui alur berpikir secara rasional, ya, logis. Dia bisa diterima akal sehat. Ya. Kemudian suatu pemaparan yang runtut, rumit, ya, sistematis, tersusun dia, sistem. Kemudian melalui teknik pendekatan tertentu, ada metodenya, tidak sembarangan aja dia, ya. Jadi ada teknik-teknik tertentu dalam menentukan suatu hukum tersebut. Kemudian secara spesifik ruang lingkup pengantar hukum meliputi yang pertama hukum sebagai norma atau kaidah. Kemudian hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Kemudian hukum sebagai ilmu pengetahuan. Objek kajian ilmu hukum, ya. Yang menjadi objek kajian dari ilmu hukum ini adalah hukum itu sendiri. Nah, itu dia objek kajiannya. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek. Yang pertama dia sebagai aturan sosial, ya. Yaitu menjadi suatu aturan sosial dalam masyarakat. Ya. Jika masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain, maka agar tidak ada perbenturan antara kepentingan dan hak masing-masing masyarakat, maka ia itu diatur melalui hukum. Nah, sehingga dia itu dijadikan sebagai aturan sosial. Kemudian dia yang kedua sebagai sistem nilai. Kemudian ilmu hukum bersifat satu preskriptif, artinya dia mempelajari tujuan hukum, sistem nilai, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ya. Jadi ilmu hukum itu sifatnya dia itu mempelajari tujuan dari hukum itu, kemudian sistem nilai, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Kemudian dia itu juga bersifat terapan, artinya mengatur standar prosedur tertentu. Dia itu langsung mengatur pada standar prosedur ketentuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu sifat dari ilmu hukum. Pembidangan ilmu hukum. Ya, selanjutnya kita bicara tentang pembidangan ilmu hukum. Yang pertama, kita
lihat hukum menurut bentuknya. Yang kedua, hukum menurut tempat berlakunya. Yang ketiga, hukum menurut sumbernya. Yang keempat, hukum menurut waktu berlakunya. Yang kelima, hukum menurut isinya. Yang keenam, hukum menurut wujudnya. Yang ketujuh, hukum menurut sifatnya. Yang kedelapan, hukum menurut cara mempertahankannya. Dan yang kesembilan, hukum menurut sumbernya. Nah, itu dia pembidangan ilmu hukum tersebut. Ya, baik. Yang pertama, mari kita lihat hukum menurut bentuknya. Ya. Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, dia hukum tertulis. Ya, hukum tertulis yaitu merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Maksudnya, ya, hukum itu dia itu diarsipkan secara tertulis. Jadi ketika ada suatu peraturan, maka dia dibuat secara tertulis. Ada yang dikodifikasikan dan ada yang tidak dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan maksudnya dia dibukukan. Dia dibuat dalam bentuk buku, ya, tersusun secara sistematis. Sedangkan yang tidak dikodifikasikan maksudnya adalah dia tetap tertulis, tapi dia dalam bentuk lembaran-lembaran. Ya, tidak dikodifikasikan. Kalau dia dikodifikasikan, nah di sana nanti ada, ya, dasar hukumnya, ya, pembukaannya, babnya, pasal-pasalnya, penjelasannya ada. Nah, itu yang dikodifikasikan. Sedangkan yang tidak dikodifikasikan, ya itu hanya dalam bentuk lembaran-lembaran secara tertulis. Ya. Kemudian hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tidak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Ya. Hukum tidak tertulis ditaati seperti halnya suatu peraturan perundangan. Ya. Dia itu tidak tertulis, dia hanya merupakan mulut ke mulut, dia merupakan kebiasaan, ya, turun temurun. Tapi oleh masyarakat dia itu tetap ditaati, dan apabila dilanggar akan ada sanksinya. Ya. Baik dia sanksi secara sosial maupun secara hukum adat. Nah, dia itu tidak tertulis. Kalau di Indonesia lebih sering dikenal dengan istilah hukum adat. Oke, baik. Untuk yang pertama, ya, pertanyaannya itu nanti kalian jawab di Google Classroom. Ya, berikan salah satu contoh hukum tidak tertulis yang ada di daerah Anda. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Contoh hukum yang tidak tertulis yang ada di daerah Anda. Ya. Baik, lanjut. Kemudian hukum menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya, hukum dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Misalnya Indonesia, ya. Di Indonesia ada hukum nasional kita. Ya. Hukum nasional misalnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000, atau misalnya banyak, ya. Pokoknya dia hukum tersebut berlaku secara nasional, ya, bukan bersifat kedaerahan. Hukum nasional Indonesia, hukum dasar nasional Indonesia, yaitu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu hukum nasional, dasar nasional Indonesia. Ya. Kemudian hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat internasional. Misalnya bagaimana cara Indonesia melakukan hubungan dengan Australia, berhubungan dengan Singapura, bagaimana
mengatur misalnya hubungan kerjasama militer. Nah, nanti hukum militer internasional, hanya hukum pidana internasional, hanya ya. Jadi itu dia hukum internasional yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Ya. Kemudian hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain, ya. Misalnya hukum yang berlaku di negara Malaysia, ya, itu kita kategorikan dengan hukum asing. Kemudian hukum lokal. Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. Ya, misalnya hukum terkait otonomi daerah, ya. Itu ada yang berlaku hanya untuk daerah-daerah tertentu, misalnya untuk daerah Nangro Aceh Darussalam. Di sana ada istilah hukum cambuk, ya, apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar syariat, ya, di sana ada hukum syariat. Sementara kalau kita di Sumatera Utara itu tidak berlaku. Nah, sehingga itu disebut dengan hukum lokal yang hanya berlaku di satu daerah tertentu. Kemudian selanjutnya hukum menurut sumbernya. Menurut sumbernya itu digolongkan pertama undang-undang. Ya. Undang-undang adalah merupakan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dia itu bersumber dari undang-undang. Kemudian hukum kebiasaan. Hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan, ya, apa yang biasa ada di dalam masyarakat, yaitu bersumber dari kebiasaan. Kemudian hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara, ya. Misalnya Indonesia melakukan perjanjian kerjasama di bidang tenaga kerja dengan Malaysia, maka dibuatlah suatu kesepakatan tersebut dijadikan sumber hukum dalam melaksanakan kerjasama tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia, dan ini berlaku di Malaysia dan berlaku juga di Indonesia. Dia itu sumber hukum traktat. Kemudian sumber hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim, ya. Misalnya suatu perkara itu tidak jelas penanganannya dalam KUH pidana misalnya, maka oleh hakim bisa melakukan penafsiran hukum, ya. Penafsiran hukum ini misalnya seorang anak, ya, yang berumur 9 tahun dia melakukan pencurian, nah, kemudian oleh hakim dia dihukum, ya, dengan hukuman orang dewasa. Padahal seharusnya kalau hukuman anak dewasa itu tidak sama dengan hukuman kalau hukuman anak-anak itu tidak sama hukumannya dengan hukuman orang dewasa. Namun oleh hakim dia diputus sesuai seperti hukuman orang dewasa. Kenapa? Mungkin si hakim melihat bagaimana kronologis hasil penyelidikan dari perkara tersebut. Nah, di mana hasilnya bisa diketahui bahwa si anak tersebut melakukan tindakan hukum itu layaknya sudah berpikiran seperti seorang dewasa. Sehingga si hakim menetapkan hukuman yang lebih berat kepada anak tersebut daripada pada anak-anak seumurannya seperti umumnya, ya. Sehingga ini menimbulkan suatu putusan baru. Putusan hakim ini andaikan ini dipakai oleh hakim yang akan datang, ya, putusan hakim yang terdahulu ini dipakai oleh hakim yang akan datang dalam memutuskan suatu perkara yang sama, maka itu dikatakan sumber hukum jurisprudensi, ya, berdasarkan hasil putusan hakim terdahulu yang ditetapkan oleh hakim yang selanjutnya. Kemudian hukum menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum itu disebut dengan hukum positif, ius constitutum, ya, yaitu hukum positif, ya, adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, ya. Hukum positif disebut juga
tata hukum. Contohnya hukum yang berlaku di Indonesia, Malaysia, Amerika pada saat ini, ya, itu dikatakan hukum positif, ya, jus constitutum. Kemudian yang kedua, jus constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yaitu boleh dikatakan misalnya rancangan undang-undang, rancangan peraturan, yaitu masih dalam tahap rancangan. Nah, yaitu dikatakan jus constituendum. Ketika dia sudah diberlakukan, maka dia menjadi jus constitutum. Jadi jus constituendum itu dia itu perancangan, ya. Misalnya pemerintah pada saat ini membuat rancangan undang-undang tentang pinjaman online, ya, karena kemungkinan pinjaman online ini kedepannya akan semakin marak, maka oleh pemerintah dia buat rancangan undang-undangnya. Nah, ini dikatakan jus constituendum, ya, adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, ya. Atau misalnya terkait dengan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia yang rencananya akan ke Kalimantan, maka oleh pemerintah dia membuat suatu rancangan peraturan terkait dengan bagaimana tata kelola ibu kota negara yang baru tersebut. Maka rancangannya ini dikatakan ius constituendum. Kemudian hukum asasi. Hukum menurut berlakunya dia itu hukum asasi. Yang ketiga adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Itu kapan saja itu tetap berlaku. Itu dia hukum asasi. Hukum asasi untuk memperoleh ketertiban, untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh keadilan, untuk hidup, ya, itu merupakan hukum asasi manusia yang berlaku dimanapun manusia itu berada selama dia masih hidup. Itu hukum menurut waktu berlakunya. Kemudian yang kelima, hukum menurut isinya. Ya. Yang pertama hukum privat, ya, atau hukum sipil, atau kita kenal dengan istilah perdata, adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangannya, jadi personnya, ya. Kemudian hukum publik adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau antara negara dengan perorangan. Kemudian hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Hukum publik juga disebut hukum negara. Contohnya hukum tata negara, hukum acara, dan hukum pidana. Nah, hukum pidana kan dia di sana mengatur bagaimana hubungan negara dalam menangani suatu perkara yang bisa dianggap mengganggu kepentingan orang lain. Ya. Misalnya pencurian. Ketika seseorang mencuri, maka berarti dia sudah mengambil hak orang lain secara paksa. Maka oleh negara itu akan mengatur bagaimana tindakan atau sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melakukan pencurian tersebut. Karena dia itu sudah merugikan hak seseorang. Kemudian hukum menurut wujudnya. Yang pertama dia dikatakan hukum objektif. Adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Dia berlaku untuk semua, ya, dalam satu negara, bukan hanya perorangan, bukan hanya satu golongan. Itu kemudian hukum itu untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara dua orang atau lebih, hubungan antara menyatakan hubungan antara masyarakat dengan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan negara. Contoh kitab undang-undang hukum pidana di sana kan diatur, ya, bagaimana hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, negara dengan masyarakat, ya, dia itu hukum objektif. Kemudian hukum subjektif adalah peraturan hukum yang timbul. Nah, ini peraturan hukum ini timbul dari hukum objektif.
yang merupakan hukum yang berhubungan dengan seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Dengan demikian menjadi hak dan kewajibannya. Ya. Hukum subjektif bisa timbul apabila hukum objek bereaksi. Hal ini karena objek hukum yang bereaksi itu melakukan dua pekerjaan, yaitu memberikan hak dan kewajiban. Apabila pada hubungan hukum yang terjadi antar pembeli dengan penjual, kewajiban pembeli adalah membayar pembelian kepada penjual, maka dalamnya ditemukan hak penjual menuntut pembayaran dari pembeli. Ya, ada hubungan hukumnya. Kemudian hukum menurut sifatnya. Pertama, dia hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya hukum pidana, itu jelas, itu memaksa seseorang agar jangan mencuri, memaksa seseorang agar jangan membunuh, memaksa seseorang agar jangan melakukan tindakan kriminal. Kemudian hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh hukum dagang, ya. Hukum dagang, ya. Dia adalah hukum dagang itu mengatur tentang perdagangan, dia khusus spesifik. Ya. Kalau seandainya hukum dagang itu belum ada, maka di mana dia diatur? Dia diatur di dalam hukum perdata. Ya. Tapi ketika hukum dagang itu sudah ada, maka dia itu merupakan hukum yang sifatnya mengatur. Dia sudah diatur dalam hukum dagang, mengatur bagaimana tata cara berdagang. Hukum pajak, misalnya, bagaimana cara bayar pajak, nah, apa-apa yang dikenakan pajak, nah, itu diatur di dalam hukum pajak. Kemudian hukum menurut cara mempertahankannya. Hukum material. Ya, adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Dia hukum material. Dia memuat aturan-aturannya itu, dia materinya itu. Itu di dalam hukum material. Dan hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim beri putusan hukum formal. Sebut hukum acara. Contoh hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Jadi kalau hukum material itu misalnya kitab undang hukum pidana, hukum formalnya kitab undang hukum acara pidana. Jadi hukum materialnya itu di situ diatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan atau tentang kategori-kategori tindak kriminal. Sedangkan di hukum formalnya, hukum acaranya, di situ diatur bagaimana cara kita mengajukan gugatan, mana kita hendak berperkara ke pengadilan. Nah, itu diatur di dalam hukum acara atau hukum formal, ya. Yang terakhir, hukum menurut sumbernya. Pertama, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum traktat. Tuh, ya. Menurut sumbernya, ya. Jadi menurut sumbernya, hukum dapat dikelompokkan, dia bersumber dari undang-undang, bersumber dari kebiasaan atau adat, kemudian dia bersumber dari jurisprudensi, dan dia bersumber dari traktat. Baik, demikian kita cukupkan pertemuan kita pada minggu ini. Ya, saya ingatkan kembali supaya jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi di Google Classroom. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan kehadiran Anda di Zoom ini, silakan screenshot ya kehadiran Anda, kemudian nanti itu
dibuat di dalam tugas di classroom ya, dikirimkan melalui tugas. Berarti 2. Pertama, menjawab pertanyaan, jawabannya itu ditulis di buku catatan, kemudian difoto, kemudian menampilkan di Google Classroom. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.